Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan ini kita akan menampilkan halaman detail produk sekaligus menambahkannya ke keranjang. Kemudian, mula-mula kita tambahin dulu tabel keranjangnya sebagai tabel bantu antara pelanggan sama produk. Jadinya nanti pelanggan A masukin produk A ke keranjang, begitu juga produk C, produk D, dan seterusnya. Langsung aja ya. Jangan lupa sampai P-nya ini kalian aktifin dulu sama MySQL sama Apache-nya. Kemudian jangan lupa sekarang kalian buka localhost PHP admin yang kemarin kalian import atau lanjutkan aja yang kemarin kalau sudah ada. Kemudian tambahin aja tabelnya T keranjang di Go aja, tunggu. Nah, kemudian setelah itu kita tambahin ini ID keranjang 5. ID keranjangnya 8 karena ini transaksi ya, jadi sering dipakai, sering dihapus, sering ditambah, sering diupdate. ID produk 5, ID pelanggan 5 sesuai aslinya. Kuantitasnya kalau nggak didefinisikan itu ditulisnya 1. Nah, kemudian tambah lagi satu kolom. Kolomnya bernama C pilih. Jadinya ini kayak seperti di Shopee, Tokopedia, kita bisa nyentang itu ya. Bisa nyentang yang mana sih produknya yang ingin kita pesan. Kalau nggak kayak gini, nanti kayak seperti Grab itu atau seperti Gojek, itu harus mesan semua produk yang ada di keranjang, kemudian baru dikosongkannya. Nah, kita bisa pilih checklist nanti kayak gini aja, di save. Kemudian jangan lupa kita buka project Android kemarin. Ini kalau project Androidnya di manifestnya ada merah-merah gini, unresolved class tulisnya, meskipun ada kelasnya kayak gini ya, main activity. Nah, ini unresolved class. Kalian bisa file, kemudian invalid, cache, atau restart. Ditekan aja, kemudian tekan ini. Ini prosesnya nunggu lagi, ditunggu. Saya pause dulu ya, biar nggak lama-lama. Nah, ini dianya Android Studio-nya di restart lagi, seperti ini. Ini biasanya karena itu ya, karena kita ngimport atau copy paste dan segala macam. Jadinya kalau terjadi merah-merah kayak gitu, invalid cache aja sambil ditunggu. Ini nunggunya agak lama, beberapa menit, jadi saya pause. Nah, ini udah selesai. Kemudian kalau udah selesai, jangan lupa ya, kalau kalian menginstal JDK seperti saya ada banyak, jangan lupa ininya ganti sama yang Gradle-nya ini, ganti sama yang versinya agak baru, yaitu yang 11, biar dia nanti jalannya normal. Begitu juga sama yang ini, editornya. Kalau kalian kekecilan, ubah jadi 18 saja yang ini ya. Nah, kemudian baru apply, baru di OK. Nah, sekarang kita tambahin kelas baru bernama empty detail product ya. Seperti biasa, klik kanan ini, new activity, empty activity, bukan Java class ya, tapi empty activity, detail product. Nah, kemudian biarkan aja activity detail product, kemudian pilih option saja, tunggu. Nah, sambil nunggu, ini kita bikin aja, kita bikin activity detail produknya. Dia itu cover, ada belakangnya ini, backgroundnya itu cover dari produk yang dipilih. Kita buat agak menarik lah ya. Sekarang buka activity yang detail produk yang di sini. Nah, kemudian jangan lupa diubah ya, jadi sesuai handphone kalian emulatornya. Kemudian tambahkan image view. Image view-nya gedung aja, ini sebentar aja, nanti bisa berubah sendiri. Kemudian ubah menjadi img bg prod. Jangan lupa current file aja, biar nggak ubah semua image view yang bernama image view. Kemudian ini ubah jadi match parent ya, ketik aja match parent. Ini juga match parent, jadi dia menyesuaikan
IMG BG Prod ini menyesuaikan constraint layout ukurannya. Nah, ini mas parent juga. Kemudian IMG BG Prod itu kita atur menjadi center crop scale tipenya. Center crop biar dia bisa memenuhi kayak gini ya. Nah, kenapa sih nggak fit XY? Fit XY itu jadinya agak aneh kayak gini. Itu ya. Jadi pakai center crop aja saat ini. Jadi dia fokus tengah-tengahnya. Sekarang saya lanjut. Nah, ini ketutup lagi ya. Bentar. Oke. Sekarang saya lanjut. Sekarang kita tambahin V1. V1 ini ke white with guard, V, tambahin aja. Namakannya nggak beda ya. Kemarin itu udah saya kasih V1, ternyata ada yang di adapter, jadi V1A aja. Current file, refactor. Kemudian beri juga ukurannya apa. Jangan ini ya, jangan pakai V1, V1A aja. Kemudian ganti jadi match parent juga. Biar dia ukurannya memenuhi. Mau gimana pun layarnya satu layar nanti. Jadi jangan pakai angka ya. Jangan pakai angka, tapi pakai bermain match parent wrap konten aja, kecuali gambar. Nah, alpha 0,4. Kemudian backgroundnya kita kasih warna black perak. Biar dia ada kayak efek gradiasi gitu ya. Black perak. Nah, gitu. Kemudian kita kasih oke, udah V1A aja. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita ngopi bagian swipe scroll 1 linear layout activity detail promo karena dia itu mirip-mirip. Jadi ini kalian copy. Boleh di sini aja, boleh kayak gini ya. Tapi amannya sih di coding aja. Di swipe sampai dengan linear layout. Ya ini copy, pindahin di sini kode, pindah di bawah sini, kemudian paste, kemudian kurang dari garis miring, kurang dari garis miring, kurang dari garis miring, kayak gitu. Baru kemudian kita ubah swipe-nya apa aja sih? Swipe-nya hanya butuh ini ya, background-nya nggak usah, kemudian itu diketik-ketik. Nah, dicocokin aja sama yang di PowerPoint. Jika kesulitan buka PowerPoint, buka laptopnya pada studionya, bisa pakai Alt Tab di keyboard. Itu aja. Selanjutnya apa lagi? Nah, kita sekarang ngopi CV Prod. CV Prod dari mana? Adapter produk. CV Prod-nya kita copy, klik kanan copy itu. Kemudian pindahin ke linear layout dari activity detail produk. Ini nggak ada isinya ya, oke biarin aja. Klik kanan, paste. Nah, kemudian ini jadi CV Prod. Kemudian ada yang perlu kita ubah. Yang kita ubah itu ininya, CV Prod-nya kayaknya. Nah, CV Prod-nya ini match parent bukan ya. Tapi ini sepertinya wrap content atau match parent ya. Ya, match parent biarin aja lah. Linear layout-nya ini yang tadi itu ya. Wrap konten. CV Prod-nya diubah dari sini menjadi ini, match parent wrap konten. Nah, karena dia nggak constraint layout lagi, dihapus saja yang ininya. Kasih margin bottom aja 8 gitu ya. Ini hapus saja. Intinya yang ada hubungan sama constraint, karena dia bukan constraint lagi, itu dihapus saja. Kemudian klik able-nya di false. Kemudian yang lainnya samain aja kayaknya. Oke. Ini hapus saja. Biar nggak menuhin. Kemudian kita lanjut. Nah, seperti ini dianya. Lanjutnya adalah kita ngapain? Padding linear layout di atas CV Prod yang ini agar tidak terlalu nempel sama sisi kiri sama kanan. Ini kan nempel. Jadi kita ubah paddingnya. Paddingnya menjadi ini. Paddingnya 15 dp yang start. Topnya juga 15 dp. Sama padding N-nya 15 dp. Kenapa sih yang bawah nggak padding? Itu nanti ya. Oke, itu nanti aja. Kemudian view-nya oke. Ini kalau nggak udah dari awal V1A biarin aja. Kemudian saya lanjut.
Nah, slider promo dan custom indikator dari activity detail produk, bukan activity detail promo ya. Ini slidernya cari aja di sini. Nah, pegang indikator sama slider. Ini kalian copy, bisa lewat coding, bisa lewat sini. Paste di bawah V1. V1 dari sini. Cari aja kodenya, Ctrl F, V1. Nah, V1 cari aja. Nah, ini di bawah ini tambahin aja. Kemudian ubah menjadi slider produk. Slider prod. Konsisten ya kalau produk kalau slider prod. Kemudian lanjut yang custom indikatornya juga ubah jadi wrap content center. Kayak gini aja nggak apa-apa. Selanjutnya apa lagi? V1 dan paste jadi V7. V1 copy. Pastenya di mana? Di sini juga ya. Oke, di sini. Dan posisikan dia itu berada di atasnya. Di atas di bawah slider. Namakan jadi V7 aja. Sekarang file lagi. Pindahin ke bawah bisa, pindahin yang ininya ke atas bisa, tapi sebaiknya ini aja amannya. Nah, gitu. Nah, jadi ada garis pembatasnya di sini. Kemudian apalagi? Kemudian kita ada perlu hapus. Jadinya hover kita nanti di sini fotonya. Jadi sininya fokus sama harga sama rating segala macam. Jadinya EMG dashboard di sini kita hapus. Di save klik boleh, control klik juga boleh. Klik kanan, delete. Gitu. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya oke, deskripsi. Deskripsi dari promo kita copy juga. CV dash bisa ke coding bisa di sini ya. Nah, klik kanan, copy. Kita paste di produknya di mana ya? Yang di atas CV prod. Nah, di sini paste aja. Nah, kemudian CV dash ini pindahin. CV prod berada di atas ini. Pindahin aja kayak gini. Nah, jadinya kayak gini ya. Kemudian apalagi diubah? Ubah atribut CV dash dalam CV dash-nya jadi bukan match parent ya, tapi menjadi wrap content. Kemudian margin topnya 15 dp. Kemudian margin bottomnya 60. Yang end sama startnya serahkan aja ke linear layoutnya vertikal tadi biar dia sejajar kayak gini. Kemudian backgroundnya ubah jadi merah 500 biar mereka cocok atas bawahnya. Kemudian ininya corner radiusnya 10 aja biar tidak terlalu melengkung. Oke gitu. Kemudian yang dalam diklik aja, diubah juga transparent murah konten 5 white ini jadi 10, ubah radius saja. Kemudian yang ininya deskripsi produknya yang mana label dash ya label dash ubah jadi merah 700. Kemudian deskripsi produk. Kemudian apalagi kayak gitu aja ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dia di scroll view ke bawah-bawah juga bisa. Nah, aja ini nanti saya mau kasih tombol di sini. Jadi biarin aja kosong. Kemudian oke, kita sekarang ke kelas global. Ke kelas global ini tambahin aja ya. Tambahin namanya ID produknya integer ID produk. Ini biar kita nggak repot-repot baca database lagi atau menggunakan intent untuk buat bundle. Jadi kita cukup definisikan di sini. Jadi kita ngaksesnya suatu waktu kita butuh, kita ambil aja. Static ini hanya butuh satu aja variabel ini ya untuk seluruh kelas. Jadi pakai static aja biar nggak repot-repot nulis nulis get application segala macam. Nah, kemudian modifikasi yang produk adapter yang ini kita modifikasi. Apa sih modifikasinya? Ya, snack barnya dibikin komentar aja ya kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya pesannya get ID produk udah. Oke, kelas global ID produk sama dengan integer value of
value of pesan, karena pesan itu tipenya string, jadi kita konversi dulu ke bentuk integer sesuai dengan ID produk tadi. BG produknya juga sama, BG produk ini sebagai backgroundnya, nanti nyimpan URL. Oh ya, BG produknya belum ada di sini, jadi tambahin aja dulu string BG produk sama dengan cover produk, karena itu nggak bisa ya kalau di dalam view ini kita langsung pakai cover produk kayak gini, nggak bisa dia. Cover produk dia nggak mau, tulisannya ini access inner class, bisa jadi final. Nah, biar nggak repot-repot, ubah aja jadi BG produk, bikin aja variabel baru sebelum ke view ini. Kemudian baru kita intent, baru kita buka halaman detail produk. Intent sama dengan new intent konteksnya apa sih, kemudian koma detail produk ya, baru kelas, koma, baru kemudian alt enter. Nah, ini juga view get context start activity intent, bukan start activity intent langsung, tapi view dulu baru get context, baru itu, karena dia ini adapter ya. Nah, selanjutnya baru kita tambahin yang ini. Kita bisa dapat dari detail promo sekaligus produk adapter. Jadi kita sebenarnya bisa aja detail produk ini kita copy paste codingnya dari sini, swipe, refresh, layout segala macam. Kita copy aja yang ini, taruh sini. Ini juga pindahin, taruh di sini. Intinya kalau kita sudah pernah bikin sekali itu nggak repot-repot juga ya, nggak repot-repot lagi. Kemudian baru kita tambahin yang ada produk adapter. Produk adapter juga sama kurang lebih. Yang di sini kita copy di detail produk tadi, benar, oke, sini. Kemudian emg dashboard-nya, oke, image view-nya nggak ada lagi ya karena kita udah hapus tadi. Nah, upload TVDesk, oke, tambahin lagi deskripsi. Kemudian link line stock juga aman. Ini juga hapus, nggak usah view-nya karena nggak diklik lagi. Kemudian kita tambahin lagi progress dialog. Jadi usahain setiap kali sekarang bikin yang ada baca data server, ada hubungan sama server, itu ada progress dialognya ya, biar nanti penggunanya nggak bisa nekan sebelum berhasil. Nah, yang ini juga sama, swipe refresh layout ini ini bisa diketik kayak gini, swipe refresh layout, swipe sama dengan swipe refresh layout, view by ID, RID, swipe, koma, kemudian slider prod sama dengan, bisa juga kayak ini, view by ID, langsung RID slider prod. Nah, nggak usah lagi yang depannya. Ini Androidnya ada pengembangan kayaknya di versi 4 ini, jadinya nggak usah perlu lagi definisikan kelasnya, cukup definisikan di sini aja sekali, begitu ya. Untuk selanjutnya bisa diketik sendiri, saya pause dulu biar nggak memakan video. Oke, ini udah saya ketik, yang tadi di atas itu udah saya ketik seperti ini. Selanjutnya adalah kita bikin listener seperti biasa ya, swipe, set on refresh listener, enter lagi, nanti muncul kayak gini. Nah, ini juga sama kayak yang detail promo, bisa kalian copy aja, karena detail promo itu fragment kemarin ya, fragment nggak sih? Oh ya, bukan fragment ya, tapi activity juga, bisa copy paste aja ini, kemudian pindahinnya di sini. Nah, bedanya bukan detail promo ya, tapi detail produk yang dibuka halamannya. Kemudian slidernya juga bisa aja ngopi dari detail promo, sama aja sebenarnya sih. Slider yang ini copy aja, pindahin ke sini ya. Nah, pindahin ke sini. Di sebelum on create, akhir on create di sini. Nah, kayak gini. Slider produk jangan lupa, slider prod. Itu animasinya biarkan sama aja. Nah, baru kemudian get support action bar-nya, bisa dari sini juga sama sebenarnya. Copy aja, copy, di paste, kemudian connect DB-nya. Detail produk,
sama cek produk DTL. Kemudian support navigate up. Ini di luar on grid. Nah, ini kayak gitu aja. Kemudian baru kita copy connect DB di tab promo, kita copy connect DB-nya sampai dengan bawah. Nah, connect DB, copy. Kemudian kita ubah ya, jangan lupa diubah. Yang kita ubah apa aja? Yang kita ubah itu ada tambahin yang link PHP segala macam. Ini bisa kita ambil yang kemarin ya, dari apa itu, ubah profil. Nah, ini bisa dicek, diketik-ketik aja dari ubah profil. Mana? Coba lihat. Ubah profil yang ini copy paste aja bisa sebenarnya. Nah, baru kemudian kita edit. Judulnya apa? Bikin kosong aja dulu, string link PHP sama dengan judul misalkan, koma, judul sama dengan kosong kayak gini, titik koma. Baru kemudian kita pakai if aksi ini. Aksinya cek produk detail, maka yang terjadi adalah apa, jika itu apa yang terjadi ya, gitu ya. Nah, link PHP, kemudian x equal cek produk detail. Pastikan tulisannya nggak typo ya. Kalau typo itu nanti error pas baca servernya, karena nggak ada aksi yang itu. Nah, kemudian judulnya membaca data produk. Ini kenapa sih butuhnya ada kayak if? Ini karena itu nanti ada itu ya, apa namanya, ada tambah keranjang juga. Jadi saya sekalian bikin aja biar nggak perlu modifikasi mentah-mentah produk titik PHP. Kemudian loading, oke, loading progress dialognya sama judul aja, nggak usah tentang profil karena beda bahasan. Kemudian mohon tunggu, false, oke, gitu aja. Yang ininya link PHP. Oke, aman ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lanjut. Nah, yang ini kita ubah konten maput aksi cek produk. Yang ini kita ubah cek produk DTL, res cek produk DTL. Kemudian kita copy dari sini, dari produk. Kita copy dari sini, copy aja satu baris ini, kita paste detail produk sampai sini, paste aja ya detail produknya kayak gini. Nah, gitu aja. Kemudian apalagi, jangan lupa nambahin deskripsi. Kemudian kita tambahin c-prod sesuai yang di database kita. Ini juga hapus saja. Nah, jadinya kayak gini aja, ID produk segala macam, dan ininya juga res cek produk DTL. Kemudian baru kita lanjut, apalagi diubah. Nah, holdernya itu kalian ubah ya, ubah yang kata holder kita ubah. Yang dari mana sih? Dari on-bin view holder ya. Yang sini on-bin view holder itu saya copy yang dari cover produk ya. Oke, on-bin view holder sampai sini kayaknya ya. Oh ya, sampai sini. Sampai stok nggak sih? Iya ya, sampai stok. Copy holder dari product. Oh ya, dari holder ini dulu. Yang glide-glidenya nggak usah, karena itu beda bahasan. Yang stoknya ini copy aja, copy, kemudian pindahin di bawah array list at map ini, karena kita nggak pakai adapter lagi, karena itu udah pasti satu ya. Nah, apa sih yang diubah? Hilangkan kata holder kayak gini, kemudian list datanya menjadi array list, kemudian get holder adapter positionnya kita ubah menjadi get position
dan get positionnya menjadi get A aja kayak gini. Dan harusnya sih udah selesai kayak gini ya. Nah, ulangi semua semua langkah-langkah ini. Awalan konteksnya juga dihapus kayak gini. Nah, kemudian apa lagi? Set text dvdes-nya ditambahin. Oke. Jadinya nanti tambahin aja di sini di bawah akhir stop tvdes set textnya array list get a titik get deskripsi. Nah, yang atas ini bisa diubah kayak tadi ya. Saya pause dulu biar nggak lama-lama. Oke, seperti ini dianya sudah saya ubah. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah apalagi set background colornya udah juga. Sekarang kita yang ini modifikasi coding scope JSON array 2. Kita ubah yang ini ya, JSON array 2. Gambar promo ini sebenarnya dibiarin aja nggak apa-apa sih. Cuman ya biar nggak membingungkan ke depannya, kok ubah aja lah, mau dikit aja kok. Paste dan slider prod. Nah, apalagi sekarang gambar prodnya udah, itu juga udah. Sekarang detail produk this. Nah, ini ubah aja detail produk this. Kemudian saya lanjut, slider prod juga udah, dan ini slider prod ya, slider prod. Nah, slider prod. Kemudian oke, tambahin aja loading dismiss di bawah chats. Di dekat chats ini ada on response harusnya. Ya, di setelah catsnya ini loading dismiss. Jadi mau ada error, mau jalan tetap di dismiss ya, agar bisa diklik loading dismiss, agar bisa agar bisa diproses, biar bisa dilihat produknya. Nah, kemudian baru paramput ini kita nggak usah pakai if lagi. Sekarang kita pakai cara yang lebih gampang lah. Paramputnya kayak gini. Aksinya kita taruh aja aksi kayak gini. Kemudian ID produk itu sesuai apa? Sesuai kelas global ID produk to string ya. Udah ada belum ID produk sih? Oh iya, nggak ada globalnya ya. Pastikan sama jadinya. Kelas global yang ini samain. Nah, gitu. Selanjutnya apa lagi? Dan ini ubah jadi 5000. Nah, ini ada merah-merah. Oke, merah-merahnya di sini detail produk this. Nah, ini jangan lupa kalian alt enter, kemudian implement ya. Nanti bisa muncul ini, di oke aja. Baru kemudian tambahin aja seluruh yang ada dari instansi, copy aja seluruhnya, paste di sini, dan ubah jadi detail produk this. Nah, kayak gitu. Kemudian apa lagi? Ada error lagi nih. Errornya di sini. Expected oke, titik komanya kurang, jangan lupa. Kemudian apalagi hilang errornya. Nah, kemudian jangan lupa tambahin yang img view, img prod, img bg prod, img bg prod ya. Nah, ini kemudian image view-nya kita deklarasikan dan kita instansiasi. Instansiasinya di mana? Di bawah slider aja, slider prod set duration ini tahu deklarasikan. Setelah itu kita instansiasi image view, amannya sih klik aja lah ya, nggak repot-repot amat kok. View by id, rid, img, bg, prod, titik koma. Nah, yang ininya itu ya, bisa kita ambil aja kayak yang kemarin-kemarin, kita copy dari produk adapter juga bisa dari sini. Ini udah sering kita pakai, jadi copy paste aja. Nah, ini ubah jadi get application context.
Kemudian yang ininya menjadi kelas global BG produk, yang isinya URL tadi BG produk. Kemudian ininya IMG BG prod, kayak gitu. Lanjutnya apalagi? Nah, kita sekarang modifikasi produk PHP kita di folder yang PHP Android. Kita ada namanya di situ cek produk detail. Nah, di sini buka aja. Kemudian kita ubah, kasih dia kurung kayak ini, kurung. Kemudian kasih juga simbol or. Jadinya kita pakai scope yang sama ya untuk yang ini. Untuk yang webhook. Kemudian cek produknya udah otomatis ya. Oh ya, belum nutup. Kemudian tambahin lagi satu lagi, nah gitu. Kemudian cek produk DTL. Kemudian baru ada aksinya. Biar aksinya ini biar apa? Biar aksi ini kita nggak repot-repot. Misalnya gimana? Misalnya ini aksi pos lagi loh. Nah, biar gampang, biar nggak panjang nulisnya, cukup begini aja, aksi. Jadi tampung dulu di variabel aksi. Kemudian baru kita tambahin fungsi if. Jadinya kalau kita pakai aksi cek produk yang lama, jadi kita menjalankan query yang lama. Ya. Nah, jika dia pakai yang Jika dia pakai yang cek produk detail, maka kita gunakan yang query-nya cuman where doang. Nah, kita lanjut. Jadinya kalau ke produk detail di sini, itu query-nya mirip-mirip sama ini ya. Samain aja. Kemudian kita kasih ID produk sama dengan ID produk karena ada yang dikirim ya. ID produk. Nah, ID produk karena ini ada dia ngirim apa tadi? Ada mengirimkan ID produk dari detail produk, sedangkan produk kemarin itu hanya mengirimkan aksi doang karena dia nggak ada filternya, kecuali kalian kasih filter kategori. Nah, selanjutnya adalah ubah query-nya, ubah jadi ID produk aja. Jadinya ID produknya hanya satu, jadinya dia pakai atau nampilin yang itu aja. Diawali dari petik tunggal, kemudian petik ganda, ID produk. Kemudian kita lanjut ya. Nah, apalagi sekarang? Oke, jadinya sekarang kalau dia menggunakan cek produk, aksi cek produk, maka dia mengirimkan yang sama seperti yang kemarin responnya. Jika dia menggunakan produk detail, maka dia ada beberapa cek produk detail. Ini sama sepertinya promo kemarin ya. Dia menggunakan menggunakan gambar. Gambarnya bisa copy paste aja kayak gini. Yang mana aja di copy paste, JSON respond array sama queue gambar sama echo ini. Nah, copy aja, paste di sini. Nah, ini juga ada JSON respond array 2. JSON respond array 2. Kemudian queue gambar, baru kita ubah query-nya sesuai nama tabel. Kemudian ID produk juga, ID produk order by gambar produk ASC. Nah, yang bawahnya sama. Kemudian ini res cek produk DTL sesuai yang di sini ya. Sesuai yang di sini. Kalau di sininya res cek produk detail yang di sini. Kalau di sininya res cek produk detail, maka di situ juga res cek produk detail. Copy paste aja amannya. Nah, di sini. Selanjutnya apalagi?
array, ID produk, order ID produk, sudah aman, oke, hasil true, jasa respon true, oke, aman. Kemudian baru kita coba jalankan. Kita coba jalankan ya. Nah, setiap kali jalankan, jangan lupa IP 4-nya kalian ubah. Pastikan koneksi ke internet dulu ya. Nah, kita lihat berapa sih IP-nya. Nah, ini ada 192.168 4388 4388. Sekarang coba jalankan. Ini pastikan kalau kalian jalankan di komputer dan jalankan di handphone, connect ya, muncul tampilan SPP seperti itu. Oke, ini kita coba jalankan, tunggu aja, saya pause ya biar nggak lama-lama. Nah, ini sudah jalan lagi ya. Kita jalan, kita sekarang tekan belanja. Nah, kalau kita tekan nasi capcay goreng, muncullah halaman nasi capcay goreng kayak gini. Nah, sama kayak tadi ya, belum ada penilaian, sama kayak di depan aja, cuma bedanya di sininya ada gambarnya. Ini juga sama. Ini juga ada. Nah, ini perhatikan, ini ada backgroundnya berubah-berubah ya, sesuai background yang ini, sesuai foto covernya. Lanjutnya apa lagi? Oke, fitur tambah keranjang. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mendesain dulu kotak dialog itu, kotak pesan, yang jika kita tekan tombol tambah keranjang, dia akan muncul seperti zoom itu. Zoom kemarin kan hanya gambar doang. Nah, ini ada pesannya, ada adapternya, ada apa segala macam. Jadinya nggak usah pakai tos lagi ya. Ini gambarnya muncul hingga ditutup oleh pelanggan. Nah, selanjutnya baru saya lanjut ya. Lanjutnya di sini. Kita klik kanan yang layout, new, layout resource file. Kemudian saya kasih namanya dialog add card. Dialog add card biar nggak terlalu panjang nulisnya. Kalau tambah keranjang itu kepanjangan menurut saya. Kemudian oke. Kemudian kita kasih sekarang desain. Constraint layoutnya kita atur paddingnya 10 dp. Padding 10 dp. Biar dia nggak terlalu itu. Oke. 10 dp aja ya. Kemudian kita atur match parent juga. Oke, itu udah aman. Selanjutnya apain? Nah, kita copy dulu CV prod dalam, CV prod segala macam dari adapter produk di coding ya. Nah, tambahin aja yang adapter produk yang CV prod dalam sampai dengan yang tadi linear layout apa? Linear V1 ya. Copy aja. Ini sebagai bordernya biar nggak repot-repot kita bikinnya. Ini nggak usah pakai swipe, nggak usah pakai scroll view karena itu halamannya nggak panjang-panjang banget. Nah, kemudian baru kita ubah. Ini ada app-nya, ini ubahnya jadi line V1A. Kemudian apalagi diubah CV add card dalam. Ini juga CV add card. Nah, kemudian diubah juga beberapanya seperti yang clickable, foreground, dan segala macamnya, constraint. Oke, yang ini perlu kita ubah dulu yang app ini. App-nya alt enter aja, harusnya dia bisa langsung import ini Android app. Kemudian apalagi? Kemudian tambahkan text view, TV, judul, add card. Oke, tambahin aja lah ya. Tambahin aja kayak gini, text view, linear layout V1A. Kemudian kita ubah propertinya, match parent berapa konten. Kemudian ID-nya jadi TV JDL add card. Atau suka-suka kalian lah, yang penting kalian ingat lah untuk ini apa. Kemudian teksnya judul keterangan. Jadi nanti ini sementara aja. Kemudian baru kita tambahin lagi font family. Nah, font family ini amaran ya.
kalau belum ada amaran dari pertemuan satu, bisa kalian pakai ini, more font. Kemudian cari aja mau pakai apa sih, amarannya agak di bawah-bawah ini. Bebas sih semua apa ya, bisa kalian coba-coba lah. Nah, Google Font, kemudian ini coba aja, oke, nanti bisa terimport. Nah, kalian bisa pilih create downloadable atau add font to project. Kalau yang atasnya bermasalah, pilih yang bawah aja. Itu ya, amaran. Kemudian kita ubah lagi. Judul keterangan tadi udah, padding 5 dp. Kemudian oke, alignmentnya di sini juga bisa alignmentnya bisa lewat sini juga ya. Nah, kemudian text stylenya bold seperti biasa 18 sp. Kemudian ini juga text alt caps. Oke, alt capnya nggak usah juga apa-apa kalau ada ini judul keterangannya. Cuman kalau mau itu ya, kalau nggak repot-repot, tulis huruf besar, nyalain aja lah. Transparent, warna konten, 5 dp, centered, true. Oke, ini backgroundnya jangan lupa merah. Merah berapa? 700 misalkan. Merah itu saja lah. Nah, itu. Kemudian tulisannya jangan lupa ya, warna putih atau warna merah ini. Oh ya, warna merah ya. Bukan background, tapi warna teksnya, text color. Text color yang ini merah. Nah, gitu. Kemudian kita setelah ini baru kita tambahin namanya view V1A. View V1A. View V1A, nggak apa-apa, V1A aja. Kemudian current file. Kemudian ini continue aja lah, nggak apa-apa kok, nggak pakai lagi V1A yang lain. Kemudian kita lanjut 5px biar nggak terlalu besar. Kemudian kita kasih layout marginnya segala macam dan backgroundnya jadi merah 500. Kemudian layout marginnya biar ada jaraknya antara atas, kiri, bawah, kanan. Nah, layout marginnya kita pakai yang start and bottom 10-10 aja. 10 dp 10 dp 10 dp 10 ya. Oh ya, bukan 5 dp ini, biar nggak terlalu banyak. Nah, jadinya ada jaraknya. Sekarang kita lanjut. V1A udah, sekarang juga udah. Nah, sekarang adalah kita tambahin teks di bawah V1A. Nah, sebenarnya bisa aja copy paste yang ini, copy, kemudian paste lagi di sini. Paste. Kita ubah menjadi TV judul add card 2. Ya, TV judul TV cat add card ya. Ini salah gambarnya, maaf. Add card current file, nanti saya ubah. Nah, judul keterangan TV judul 1A TV cat add card. Kemudian baru kita ubah match bareng warna konten cat add card, padding start. Oke, paddingnya juga diubah 10 dp 10 dp 10 dp, padding bottom 5 dp. Kemudian teksnya oke, keterangan segala macam. Keterangan saat gitu aja lah, nanti bisa berubah sendiri. Kemudian text size-nya 16. Text color-nya biarin aja. Oke, alt tab-nya hilangin aja. Kemudian alignment-nya juga hilangin ya. Alignment-nya hilangin. Keterangan saat itu aja. Kemudian apalagi is selectable-nya. Oke, text is selectable. Text is selectable-nya centang. Agar apa sih? Agar ini kalau kita tahan kita arahkan pakai tombol, pakai tangan kita, nanti bisa di copy ya. Kalau nggak kayak gini, nanti nggak muncul, nggak bisa di copy. Jadinya read only, tapi nggak bisa di copy. Nah, kalau penting untuk di copy, silakan dinyalain aja selectable-nya. Kemudian justification mode-nya jangan lupa enter word, biar ini justify, kiri kanannya sama nanti. Nah, lanjutnya apa lagi? CV prod. Oke, CV prod masuk dalam komponennya dari adapter produk, kita copy. Desain, copy lagi ya, copy.
dialog add card, dialog add card di bawah TV Cat add card nih. Apa sih ini ya, too small, biarin lah, paste aja. Nah, nanti muncul kayak gini. Kemudian apalagi sekarang, selanjutnya adalah sesuaikan atribut beberapa komponen. CVProt itu kita kasih atributnya apa, bukan mass parent ya, tapi wrap konten aja lah biar nggak terlalu besar. Kemudian 10 dp, constraint-nya hapus nggak apa-apa, clickable-nya juga hapus, foreground-nya hapus juga. Nah, card background-nya, corner radius-nya 10 dp, 10 dp, oke, aman. Kemudian ininya juga gambarnya nggak usah terlalu besar juga lah ya, sebagai pengingat doang ini, sebagai ngasih tahu kamu gambar mana sih yang ditekan. Nah, kamu gambar mana sih yang ditambahin. Nah, kayak ini nggak usah ubah aneh-aneh, nggak usah aneh-aneh gitu, nggak usah terlalu besar juga, cukup seperlunya. Kemudian baru kita sesuaikan beberapa komponen, lihat klik kanan komponen lalu delete. Oke, jadi tersisanya hanya yang ini, line, harga, gambar sama teks saja. Yang dihapus itu yang ini, line V2 nya biarin, TV harganya biarin juga. Yang ini semuanya dihapus kayaknya. Oke, dihapus saja, klik kanan delete. Nah, terus jadinya kayak gini. Selanjutnya apa lagi? Kita tambahin button cek keranjang. Nah, button cek keranjang tambahin di TV harga. BTN cek keranjang. BTN cek keranjang current file refactor. Kemudian kita ubah propertinya, marginnya kiri kanan aja ya, atasnya biarin aja 10 dp, n nya juga 10 dp. Kemudian ininya juga background tint, background tintnya kita ubah, background tint jadi warna merah. Background tint mana sih? Nah, ini ya, jadi merah 700 ya, atau berapa ya, merah 700. Kemudian lanjut pemesanan, teksnya kecilin aja nggak apa-apa, biasanya dia itu langsung otomatis jadi besar kalau button. Lanjut pemesanan. Kemudian apalagi ya, corner radius, kalau kalian mau bentuknya jangan tajam-tajam gitu, 10 dp. Kemudian apalagi, lanjutnya tombol biru. Nah, bisa copy paste aja ya, cek keranjangnya, copy paste. Kemudian pastenya menjadi 10 dp 10 dp. Ininya menjadi btn lagi. Current file refactor. Kemudian pilih produk lagi. Ininya tombol birunya jadi biru 500 ya. Nah, jadi kayak gitu. Ya, sekarang konten 10 dp 10 dp, bedakan lagi. Nah, jika ini desainnya kalian kurang serak gitu, bisa kita ubah ya. Nah, misalkan di TV judul add card ini kita ubah, apa sih diubah? Misalkan warnanya, warna backgroundnya saya maunya warna background saya mau jadi warna biru 700. Kemudian alt chapsnya udah. Kemudian colornya sekarang ininya jadi 26. Colornya saya maunya warnanya hollow orange light. Nah, itu. Kemudian kita ubah juga constraint layoutnya, mass parent. Ya, oke, biarin aja, paddingnya dibuang biar nggak terlalu itu. Jadinya nanti kalau dia dialog, dia itu langsung tengah-tengah, ada sedikit jarak ya sama parentnya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah padding juga, apa-apa. Kemudian ini juga yang view ya, V1A, oke, hollow orange light. Kemudian ininya juga 15px biar dia kelihatan lebih kelihatan ya. Layout marginnya biarin aja, tidak biarin.
Kemudian apalagi CV add card. CV add cardnya CV add card CV add card. Oh ya, CV fraud tadi ubah ya kayaknya. Bukan, CV add card yang ini ubah menjadi mana tadi? Ini parent margin bottom. Oke, margin bottomnya hapus ya. Ya, hapus saja. Kemudian ininya corner radius ubah jadi hollow orange light juga. Orange light biar dia matching. Kemudian dalamnya kita ubah background colornya menjadi itu apa ya, kayak background colornya menjadi klik, dia pilih warna agak cream, bisa di sini pilih aja suka-suka kalian lah. Nah ini aja boleh. Nah gitu ya. Kemudian apalagi FF 2CB 10 dp. Nah jadilah kayak gini. Yang CV protnya udah saya kasih belum tadi ya jaraknya. Oh ya, paddingnya 5 dp. CV YouTube add cardnya 5 dp. Add card dalam, add card itu ini juga harusnya udah ya. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nah ininya kalau mau itu CV fraudnya ini bisa itu ya, masukin aja, bisa dimasukin kayak ini. Margin ya, bisa coba padding aja dulu, padding 10 dp ya bisa. Jadinya layout margin, kita bisa jarak, kasih jarak ini 10 dp juga. Nah gitu ya. Nah gitu aja, udah aman harusnya. Nah gitu. Nah sekarang kita nambahin icon dulu ya. Icon tambah keranjang, klik kanan, new, vector set. Ini boleh aja pakai kayak gini ikonnya, IC add card, atau pakai keranjang ini, boleh-boleh aja ya, bebas suka-suka kalian. Kayak ini juga boleh. Kemudian IC add card, kemudian di next, kemudian finish. Nah kemudian kita tambahin floating action button, di mana di activity detail product yang tadi udah selesai, kita tambahin floating action button. Dan pastikan dia itu di luar swipe ya, di luar swipe dan dia masih di constraint. Kemudian tambahin floating action button di button kayaknya. Oke, di sini di bawah swipe. Nah, kemudian IC add card aja. Ada dia harusnya di atas ya. Ya di atas dulu. Kemudian kita pindahkan ke kanan bawah. Kayak biasa lah ya, klik tahan, geser, klik tahan, geser. Dan ini pastiin parent ya. Nah, baru kemudian 88. Floating action buttonnya ubah jadi FAB, add card. Kemudian kita ubah sesuai ini. Ini udah, margin N juga udah, background tint. Oke, background tintnya kita kasih warna biru aja, kalau nggak suka warna ungu ya, atau warna default sana. Biru 700 ya. Ya 500 saja lah. Kemudian kita tambahin apa sekarang? Tambahin clickable true-nya udah tadi. Sekarang enable-nya kita bikin default-nya false dulu ya. Jadi dia itu nggak bisa ditekan sebelum dia proses loadingnya selesai. Kemudian font size-nya auto. Font size-nya auto, nggak usah didefinisikan juga apa-apa. Oke, kemudian mark image size
Ini kita atur jadi 40 dp aja biar gambarnya itu agak besar kayak gitu ya. Kemudian src compactnya udah. Kemudian color tintnya ubah jadi white aja. Bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Kalau mau itu bisa pakai di app tint, bisa klik ini. Oh nggak, kalau nggak ada di sini ya. Nah ini app tint, biar dia putihnya sempurna, bukan putih kayak tadi. Kemudian apalagi? Kemudian oke, kita tambahin coding-codingnya sekarang. Jadi cukup di ini aja ya. Jadi nanti kalau dijalankan dia selalu di kanan bawah ini tombolnya. Kemudian baru kita kelas global lagi, kita tambahin login beranda true, public static boolean. Login beranda sama dengan true. Ini maksudnya kalau kalian tekan tambah keranjang dan kalian belum login, itu langsung diarahkan otomatis ke halaman login dulu ya pelanggannya. Nah kayak gitu. Di nav login kita cari nav login itu yang agak atas ini ya, di sini. Tambahin aja kelas login beranda sama dengan true. Jadinya kalau dia yang aksesnya dari beranda, dijadiin true kembali, resetkan. Kemudian di login sekarang. Di login kita cari yang dekat Finish Affinity. Finish Affinity itu yang di sini. Jadi kalau dia udah selesai, if tanda kelas global login beranda. Nah, jika dia menilai false, maka yang dinyalakan itu adalah buka apa namanya, produk juga. Jadi nanti dari halaman detail produk itu nekan tombol keranjang. Loginnya berhasil, berarti jalankanlah halaman beranda. Jadi jalankanlah daftar produk, jalankanlah yang detail produk yang tadi, yang sudah ID-nya sudah terekam. ID-nya sudah terekam berarti produk yang sama. Kalau kalian nggak pakai main activity, nggak pakai produk kayak gini, nanti itu kalau kalian back langsung tutup aplikasi, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada deklarasikan di halaman detail produk. Di sini tambahkan aja floating action button bernama FAB add card sama kayak tadi, koma. Kemudian baru FAB add card di line stock. Cari aja line stock di sini. FAB add card sama dengan FAB fill YID RID FAB add card titik koma. Boleh kayak gini, tapi kalau mau amannya sih kita pakai ini aja ya, floating action button. Nah, kemudian kita tambahin lagi TV text field, judul, add card segala macam. Ini untuk dialog kita. Dialognya gimana sih? Kayak kotak pesan tadi. Nah, text field TV JDL add card, koma. Ini yang berubah ya. TV cat add card yang berubah dan belum ada di halaman detail produk. Untuk harga atau nama produk itu sudah ada, jadi tinggal oper aja. Dialog, dialog. Pastiin huruf besar, huruf kecilnya sesuai ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini on click FAB on trace turner. Di sini FAB on click listener, new, enter. Nah, kalau diklik ngapain? Muncullah kayak gini. Dicek dulu ya, udah login atau belum. Ini saya ketik dulu. Nah, ini udah jalan lagi. Oke, udah saya ketik. Intinya sih dia di sini nentuin pelanggannya itu udah login belum. Nah, kalau udah login maka jalan. Kalau belum login sama dengan nol ini belum login, maka login berandanya false dan dia ngakses halaman login. Login dulu dong maksudnya. Nah, gitu. Selanjutnya baru tambahin listener FAB add card.
Ini mirip-mirip sama itu ya, mirip-mirip sama yang apa, sama yang di bawah ini. Jadi kalian bisa sebenarnya copy paste aja yang ini, copy paste, kemudian baru taruh di sini di bagian LC. Oke, bagian LC, baru kemudian ubah seperlunya, builder, detail produk. Ya, ini view get context saja, karena kita ngaksesnya itu dari tombolnya, dari FAB. Mview, ininya ubah dialog add card. Ini juga image view, img dialog, view, img DAVProt. Oke. Jadinya di dialog add card itu namanya masih DAVProt, sedangkan kita makanya img dialog aja ya. Nah, ini juga URL-nya apa sih, fotonya itu sesuai yang cover yang kita tambahin ya. Kelas global BG produk. Ini juga img dialog. Nah, yang bawah ini baru M dialog. Kita sudah deklarasi di atas, jadi gini aja. So-nya nanti ya, kalau loadingnya udah selesai. Kalau gagal, nanti gagal menghubungi server gitu. Lanjutnya apa lagi? Nah, kita deklarasi sama instansiasi objek-objek ini, TV, prod dia, segala macam. Oke, saya biar nggak lama-lama, saya copy paste aja dari sini. Text field, cat, nama prod, harga dia, oke. Ini yang di dialog ya. Yang di dialog itu cukup ngoper dari yang TV nama prod get text to string, dari yang asli, dari yang sini. Yang ini harga-harga ini kita oper ke dialog kita tadi, dialog yang kita bikin tadi. Yang ini tadi ya, dioper aja. Kemudian apalagi sekarang kita balik ke halaman apa tadi, produk, detail produk ya. Nah, kita sekarang ini udah, sekarang connect DB-nya. Jadinya kalau kita nambahin ke keranjang, dia ke server sekarang. Ke server connect DB dengan aksi tambah keranjang. Kemudian baru tambahin lagi button-buttonnya. Button-buttonnya kita tambahin kayak gini. Button di dialog itu bisa interaksi ya. Jadi kalau toast itu hanya pesan aja sekedar lewat, ini bisa ditekan terjadi apa, ini terjadi apa, kayak gitu. Itulah kenapa dia pakai dialog. Nah, ini juga copy paste aja lah biar lama-lama ya. Copy paste. Nah, ini import aja. Oke. Nah, oke, yang ini nanti diganti sama keranjang ya di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ngapain lagi? Oke, kalau ini tekan muncul halaman keranjang. Kalau tekan yang tombol kembali yang ini ditekan, maka dia nutup dan bisa lanjut lagi ke detail produk. Selanjutnya ngapain? Oke, ini juga tambahin yang di connect DB. Connect DB kita tambahin. Jadi kalau dia aksinya itu adalah apa namanya? Adalah tambah keranjang, maka yang terjadi adalah dia membuka halaman keranjang, dan itu prosesnya menambah produk ke keranjang, kemudian ininya tambah keranjang. Produknya juga keranjang PHP. Nah, kemudian ini juga aksi hasil, tambahin juga aksi equal inner case tambah keranjang. Jadi kalau dia itu aksinya gagal, dia nggak tampil ya kalau ditambah keranjang. Tambah keranjang itu mau sukses mau gagal misalkan udah kelebihan stoknya, nah itu tetap munculin dialognya, bukan petos kayak gitu. Selanjutnya apa lagi? Oh ya, FAB add card enable. Nah, ini kalau udah selesai yang TV dash ya, JSON 1. Oh ya, JSON 2 di sini, JSON 2-nya. JSON 2-nya di sini. Kalau dia udah selesai loading segala macam, nggak ada masalah, maka dia enable. Jadi bisa ditekan sekarang. Dan jika dia di sini akhir Excel true, oke. Excel true. Nah, ini kita lanjut aksi equal inner case. Jika dia seandainya tambah keranjang, ntar saya copy paste aja. Di sini, ini
Nah, jika dia nambah keranjang, maka dia nanti akan nampung judul dari server ke dalam judul add card. Kemudian TV judul add card-nya menjadi judul add card dan keterangannya selamat Anda mendapatkan apa? Maaf, penambahan gagal itu di pesan. Pakai pesannya biasanya ditampilkan di TOS. Kemudian baru dialog tadi itu kita tampilkan. Jadinya harus selesai dulu ya kerja servernya, dari servernya baru tampilkan. Kemudian apalagi? Oh ya ini. Karena kita membutuhkan ID produk sama ID pelanggan di apa itu namanya? Pas kita tambah keranjang, maka tambahin juga kayak gini. Jika hanya tambah keranjang aksinya, maka yang terjadi adalah kita ngirim ke server itu, kita kirim ID pelanggannya sama kelas global ID pelanggan toString. Nah, itu kita kirim ke server ID pelanggannya yang nambahin ke keranjang. Kalau nggak pakai gini, nanti bingung komputernya. Siapa sih yang nambahin? Nah, cek versinya bisa copy paste ya. Copy paste cek versi. Kemudian ubah menjadi keranjang. Keranjang. Jadi tambah keranjang. Kemudian ubah semuanya yang ini, LC sampai sini hapus saja. Kemudian ubah menjadi ID produk sama ID pelanggan. ID produknya apa? Sama dengan SPOS, $post, ID produk. Nah, jadi dia butuh dua ini dari servernya. Cukup dua ini, nggak usah namanya, nggak usah harganya ya. Nah, ID pelanggan, baru kemudian yang lain-lainnya tambah. Kemudian apa lagi? Nah, kita sekarang nambah query untuk dapatkan stok. Query-nya oke. Query-nya saya buka ya. Saya buka yang udah jadi aja, maaf. Tambah keranjang. Oke. Tambah keranjang, saya ambil yang sudah jadi aja. Sampai P ada box yang udah selesai kemarin. Nah, di sini ya, di Android keranjang. Ini bukan progres itu ya, ini yang kelas malam kayaknya. Oke, yang ini kita copy aja, cek versi keranjang. Oke, keranjangnya udah tuh. Sekarang start tampil sama stop. Nah, yang ini jadinya dia dari server itu dia ambil stoknya sampai sama status tampilnya. Tampil nggak sih? Nah, kemudian baru dia ngambil di sini, stoknya tampung ke sini, tampilnya ke sini. Kemudian selanjutnya adalah jika dia seandarnya itu bentar. Oke, ini ya. Nah, saya lanjut. Dia gagal ditambahkan, awal-awalnya gagal ditambahkan, hasilnya false. Jadi kalau itu ujung-ujungnya gagal, nggak usah berubah, gagal ditambahkan sama false ya. Terus kemudian pesan produk gagal ditambahkan karena apa? Dikarenakan sudah diresipkan, produk gagal ditambahkan ke keranjang dikarenakan stok habis. Ini ada titik sama dengan, ini maksudnya dia memperpanjang yang ini. Tuh ya. Jika dia tidak, maka sudah diarsipkan. Jika stoknya stok habis, stok 0. Kemudian seandainya tampilnya ya, dan stok itu minimal ada lebih dari 0 lah, maka itu aman. Baru kemudian kita tambahin yang ini, query-nya. Query-nya sampai dengan LC yang ini ya. Panjang. Oke, ini dulu.
Nah, ini dulu. Ini berarti kita cek dulu keranjangnya dengan produk ID itu dan ID pelanggannya itu. Udah ada belum sih? Nah, kalau belum ada, maka yang dilakukan adalah dia ngapain ya? Kalau nggak ada, berarti ntar ini kayaknya kurang ya, kurang satu. Nah, kalau nggak ada, berarti dia insertnya itu hanya produk sama pelanggan, kuantitasnya itu dari servernya sono 1 dan tampilnya selalu ya. Nah, jika dia lebih dari 0, berarti kita pakai update, dibaca lagi yang ini keranjang tadi, kemudian diambil datanya kuantitasnya berapa. Misalkan udah 2, berarti tambah 1 hanya jika stoknya melebihi kuantitas ya. Misalkan stoknya 3, kuantitasnya 2, berarti masih bisa jadi 3. Kalau stoknya 2, kuantitasnya 2, itu nggak bisa, kuantitas di keranjang melebihi stok, gagal. Nah, stok kuantitasnya tambah 1 dan pilihnya jadi ya. Pilih jadi ya kenapa? Seandainya pelanggan itu tidak memilihnya di keranjang, kemudian dia berubah pikiran, ditambahinnya otomatis jadi ya lagi untuk keranjang, produk, dan pelanggan itu. Selanjutnya lanjut ya. If keranjang, else if, ambil ya. Oke, ini aman harusnya. Oke, selanjutnya lanjut ya. Selanjutnya baru kita tambahin yang LC. Ini udah ada ya. Oke, ini udah tadi penjelasannya. Kemudian ini eksekusinya. Kita eksekusi. Di bawah mana ini? Di bawah yang itu ya. If else if keranjang lebih daripada 0. Jadi di sini ada produknya di keranjang. Nah, jika keranjangnya ada, maka berhasil tambahkan project muncul teks ini. Kemudian terdapat kesalahan di server, misalkan query-nya ini salah, ya, eksekusinya query-nya ini salah atau ini salah, maka dia munculnya terdapat kesalahan di server. Nah, selanjutnya kita coba jalankan aplikasinya. Tunggu. Di terminal aja. Ini sambil saya buka ya localhost-nya, ya keranjangnya masih kosong harusnya. Oke. Ini kita tambahin aja, misalkan mula-mula Lukas T ini adalah 5. Berarti kalau kita nambahin es krim misalkan end of input character 1 off. Apa maksudnya? Ini biasanya ada hubungannya sama di server ya. Saya pause dulu. Nah, kalau kalian mengikuti PowerPoint-nya benar-benar, itu ketahuan ya salahnya mana. Yang ini, echo, JSON, encode-nya, responnya belum dibikin. Tadi kita udah lewat di sini, kita belum bikin. Jadi tambahin aja echo, JSON, encode, respon, di koma. Nah, coba jalankan lagi. Berhasil ditambahkan ke keranjang atau kuantitas lebih mudah di halaman keranjang. Kita kalau pilih produk, dia nutup. Kalau dia pilih yang rajin pemesanan, dia buka lagi halaman yang ini. Itu karena kita belum ada halaman keranjangnya ya, ini untuk sementara aja. Jadi harusnya ini hanya 3 ya. Oke, 3. Tambah lagi. Continue. Harusnya nambah 1 jadi 4. Nah, gitu ya. Ada produk 4, pelanggan 5, kuantitasnya 4. Kemudian ini kita back coba. Nah, nasi capcay sekarang tambahin aja. Tunggu. Kita tambahin. Nah, muncul lagi kayak gini ya. Jadinya berubah-berubah, muncullah berhasil bekas tambahkan segala macam. Yang ini juga berubah gitu. Oke. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah, ini seandainya yang gagal, kita atur.
gagal ditambahkan karena sudah diarsipkan, gagal ditambahkan karena stok habis, kayak gitu aja. Nah, jangan lupa ya, kalian itu ngekspor zip-nya menggunakan file export to zip file ya. Pilih ini, kemudian cari aja mau di mana sih, di mobil saja. Kemudian namakan dengan apa, misalkan pertemuan 11. Baru di OK, baru ditunggu event log. Nggak ada, berarti dia adanya di folder kita tadi di sini, di mobile business, yang zipnya di sini. Nah, kecil ya, 1,3, karena kemarin saya lihat kalian itu ada 30 MB segala macam, itu gede banget ya. Itu aja. Ini juga ekspor yang SQL-nya, yang ininya yang web-nya. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu di minggu depan.